Sebelum ke sana ya, Mas Hensat ditahan dulu itu buat yang selanjutnya ya. Kita akan gitu. ngomongin Fir'aun, cukai kesehatan itu nanti. Tapi saya ingin tanya komentar dari Pak Fuad karena Mas Hensat mengatakan bahwa gaya komunikasi Purbaya sebagai seorang Menteri Keuangan itu tidak biasa. Selama ini katanya Menteri Keuangan itu dikenal perlente, seperti berjarak dengan rakyat, tidak sering berbicara. Pak Fuad, kalau Anda melihat apakah gaya Menteri Keuangan yang saat ini memang cocok dengan kondisi kita yang saat ini, di mana masyarakat seperti merindukan figur yang bisa dekat dengan mereka? Justru itulah sangat-sangat cocok. Setelah melihat yang selama ini kayaknya ya seperti yang digambarkan oleh Mas Henry Satrio tadi, tiba-tiba ini ada Menteri Keuangan yang kayaknya lain, ya kan? Jadi dilihat dari sudut pandangan yang santai saja, ini kayak hiburan juga kan? Kelihatannya. Pak Fuad terhibur juga, Pak? Oh iya, terhibur juga, dan kayaknya memberikan harapan dan membangkitkan. Dia suka nyentil kanan kiri kan? Itu menurut saya membangkitkan benar, yang dia sentil itu kan betul sebetulnya kan, sehingga biar membangkitkan yang lain. Makanya dulu juga ada gebrakan Sumarlin misalnya, dulu pernah ada satu Menteri Keuangan yang punya gebrakan. Tapi memang tidak selincah dia. Ya kan, walaupun Sumarlin ada jelas ini konsepnya waktu itu perbankan gitu ya. Dia ngantem kanan kiri aja nih. Tapi menurut saya itu memang ya selain menghibur, memberikan harapan di tengah-tengah, maaf ngomong ya, dulu kalau ada Menteri Keuangan yang muncul itu, ada yang mau, katanya mau begitu aja kayaknya gitu. Pasti dipajak, diperes, kata naik segala macam gitu kan. Tapi orang-orang pajaknya pada jahat-jahat gitu kan. Pokoknya kesannya begitu. Cukai juga begitu. Nah sekarang ini lain. Jadi kalau ketika ada kebosanan begitu, saya mulai belajar juga ilmu komunikasi politiknya ya dari Mas Henry itu. Betul juga perlu orang yang seperti ini. Jadi kalau munculnya masih, aduh lah ini sama aja gitu. Hasilnya juga nggak ada. Nanti kan paling ya begitu-begitu juga, banyakin ngutang, banyakin tax ratio-nya turun melulu katanya kan. Yang dulu kan memang tidak berhasil. Dalam arti ya semuanya itu serba, pertumbuhannya juga begitu-begitu aja. Ya dicoba ini. Memang tidak bisa dilihat, jangan dilihat mana hasilnya, ya belum bisa lah. Ekonomi itu biasanya mereka memberikan penghasil, apa kelihatan hasilnya itu biasanya 6 bulan. Misalnya kasih uang ke bank gitu ya. Itu langkah itu memberikan optimisme ya. Tapi apakah sudah bisa dilihat? Ya dilihat mungkin samar-samar, tapi sebetulnya belum bisa dilihat. Tapi udah bagus karena untuk lihat orang perbankannya mesti survei, kreditnya boleh diberikan apa tidak, ya kan? Visible apa tidak, itu makan waktu. Prosedur-prosedur seperti itu. Jadi tidak bisa kita menuntut hasilnya cepat ya? Nggak bisa menuntut hasilnya cepat, tapi caranya dia itu yang memberikan harapan-harapan, ya itu bisa memberikan dukungan. Tapi saya cuma menyarankan juga pada dia, supaya beliau itu mulai ya menertibkan juga orang-orang di dalamnya, karena banyak juga orang-orang. Di dalam mana nih Pak? Ya di dalam kementeriannya. Kementerian Keuangan sendiri? Iya dong, Kementerian Keuangan kan. Karena memang ini penyakit yang sedang dimusuhin betul, ya diberantas betul oleh Pak Prabowo, ini kan masalah korupsi. Nah saya yakin di Kementerian Keuangan juga banyak korupsi. Ya, di kementerian semuanya aja, di semua lapisan, karena memang sudah kuat sekali. Nah ini juga dia juga jangan lupa, di dalamnya juga ngasih contoh. Semuanya itu didemikiankan, insya Allah nanti akan menjadi lebih meyakinkan lagi kerjanya itu. Pak Fuad, maaf pernah nyesel gak? Wah, mestinya saya waktu itu jadi Menteri Keuangan kayak gitu tuh gayanya. Pernah kepikiran gitu? Enggak, itu gaya itu kan sudah memang bawaannya kan. Gitu. Bawaannya dia gitu loh. Saya rasa memang sebelumnya juga ini orang sudah begitu. Cuman karena bukan jadi Menteri Keuangan, jadi tidak terekspos. Iya, tidak terekspos. Jadi menurut Pak Fuad itu otentik ya? Otentik. Bukan pencitraan? Bukan, itu memang udah ya bawaannya begitu, polosnya begitu. Lurus tabrak-tabrak tadi saya bilang itu. Iya. Jadi boleh lah ini gitu. Kita dukung, kita dorong karena memberikan harapan, entertainment juga bagi rakyat ya. Makanya, kan? oke. Download Metro TV Extend sekarang.